Ayuhal ikhwah, kita langsung saja, mengingat waktu yang tidak banyak. Kita akan membahas insyaallah ta'ala tentang wasiat. Antum tahu apa wasiat? Ada yang bisa jawab? Mahiyal wasiyah? Tahu ya? Wasiat tahu ya? Antum sering mengatakan ini sudah wasiat kakek, ini sudah wasiat ayahanda kami. Tahu wasiat ya? Ini nggak usah kita bahas wasiat itu apa. Yang akan kita bahas adalah wasiat manusia teragung di muka bumi ini, manusia termulia di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang semulia beliau, satu-satunya manusia yang sudah diampuni dosanya, walaupun dosanya apa? Walaupun dosa tersebut apa? Belum dilakukan. Subhanallah. Allah menjamin ampun dosa beliau yang belum beliau lakukan. Kalau sudah lakukan, wajar ya. Ini belum dilakukan. Jadi seandainya Rasulullah itu nekat mau minum khamr, belum minum khamr, sudah diampuni. Seandainya beliau nekat mau berzina, belum berzina, sudah diampuni. Inilah Nabi SAW. Alhamdulillah cuman beliau yang diperlakukan seperti ini ya. Coba kalau kita ya, kita belum minum khamr sudah diampuni, kita belum berjudi sudah diampuni, kita belum meninggalkan sholat sudah diampuni. Saya kira rusak dunia ini. Tapi Nabi tidak. Semakin dijamin ampun, semakin takut kepada Allah. Semakin dijamin surga, semakin bengkak kaki beliau karena terlalu lama berdiri sholat. Hudzaifah meriwayatkan, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dia pernah sholat di belakang Nabi, sholat malam, bukan sholat wajib, sholat tahajud, membaca surat Al-Baqarah. Dikiranya 100 ayat mau ruku, ternyata terus lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah ternyata tidak langsung ruku, diteruskan dengan An-Nisa, loncat An-Nisa sampai selesai, diteruskan dengan Ali Imran, mundur lagi. Dari sini kita tahu bahwa membaca surat loncat-loncat boleh, adapun membaca ayat loncat-loncat tidak boleh ya. Selesai surat Ali Imran baru ruku. Kira-kira berapa jam itu? Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu takut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tidak mentang-mentang dijamin ridha, dijamin ampun. Nah, kali ini kita akan membahas apa yang pernah beliau wasiatkan untuk kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dan menjaga wasiat ini luar biasa. Secara garis besar wasiat beliau, sabda beliau tidak ada yang kecil, semuanya besar. Maka Nabi nggak pernah berwasiat cara ngitung perkalian yang gampang begini, cara pembagian yang mudah gini caranya. Kalau Allah mau tentu bisa. Beliau tidak pernah berwasiat seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena nggak usah pakai beliau, nggak usah pakai Nabi, nggak usah pakai Rasul. Yang namanya perkalian, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran bisa ditemukan. Kecil, kecil. Ilmu kedokteran, insinyur segala macam kecil dibanding dengan ilmu wahyu. Kenapa? Karena bisa dipikir. Dulu komputer, antum tahu, sejarah komputer tahu ya. Satu komputer itu satu lemari besar ya, satu lemari besar untuk ngetik di komputer.
lama-lama menjadi kecil, akhirnya sekarang sekecil ini. Ya. Gampang apa mudah? Gampang. Tahu gampang dari mana? Bisa diketemukan. Gitu. Yang sulit itu apa? Subuh itu berapa rakaat? Maghrib itu berapa rakaat? Ya, boleh nggak pakai cincin di jari telunjuk, di jari tengah? Bolehkah wanita berpenampilan seperti laki-laki, laki-laki berpenampilan seperti wanita? Ya, kenapa babi haram? Kenapa zina haram? Kenapa kita haram makan dan minum dengan tangan kiri? Ini yang sulit. Kenapa? Karena nggak bisa diketemukan. Benar dan salahnya tidak bisa diketemukan. Antum jawab coba. Kenapa jumroh dilempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Bisa jawab antum? Bisa jawab? Nggak bisa. Nggak bisa. Wahyu dari langit, dari Allah Rabbul Alamin. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa jumroh dilempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa babi haram? Kenapa tidak boleh pakai cincin di jari tengah, di jari telunjuk? Kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas? Profesor doktor manapun nggak akan bisa jawab ini, karena nggak tahu letak salahnya di mana. Ya kan? Beda dengan 5.537 kali 976. Hasilnya berapa? Bisa dihitung nggak? Bisa, gampang, apalagi ada kalkulator. Maka Nabi nggak ngajarin yang gitu-gituan. Nabi tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu, karena bisa dipikir dengan otak, bisa dipikir dengan nalar, dan bisa dipikir dengan nurani. Ya. Tetapi kalau jumroh dilempar, Hajar Aswad dicium, otak mana yang bisa jawab? Nggak tahu. Semuanya langsung dari Allah, petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa jawab. Inilah agama, inilah keyakinan. Sampai Nabi wafat, beliau tidak pernah menjelaskan jumroh dilempar karena anu, Hajar Aswad dicium karena anu, kenapa tawaf 7 kali karena anu, kenapa maghrib 3 rakaat karena anu. Nggak ada. Karena apa? Karena kita nggak perlu tahu alasannya apa. Dirahasiakan oleh Allah. Allah akan bongkar rahasia itu nanti di surga. Setelah kita masuk surga, insya Allah akan Allah bongkar rahasia demi rahasia itu. Nanti kita akan manggut-manggut. Oh, itu ternyata ya. Kenapa babi haram itu ternyata baru tahu. Ya. Oh, laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, kalung emas, gelang emas. Ternyata itu toh alasannya. Baru tahu sekarang. Itu nanti di surga. Di dunia Allah rahasiakan. Di dunia bagi kita cukup apa? Sami'na wa ata'na. Ini semangat para sahabat. Semangatnya adalah sami'na wa ata'na. Jangan seperti Yahudi, Bani Israel. Semangatnya apa? Antum tahu? Kalau para sahabat, orang-orang yang ada di sekitar Nabi, semangatnya sami'na wa ata'na. Kalau Yahudi, Bani Israel, bangsa kera dan babi, bangsa terkutuk, maklum al-maghdubi alaihim waladhdallin, semangat mereka apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Kami dengar tapi kami maksiati. Kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu. Itu semangat Bani Israel, semangat Yahudi. Jangan ditiru. Maka antum jangan coba-coba berpikir. Jangan coba-coba berpikir. Kenapa tawaf itu muternya ke kiri, tidak ke kanan? Gitu. Kenapa sa'i itu dari sofa dulu baru ke marwah? Kenapa enggak marwah dulu baru ke sofa? Kenapa azan itu jarinya dimasukkan ke telinga?
Bukan seperti ini ya, keliru. Dimasukkan ke telinga. Bilal azan seperti ini, gak akan ketemu. Semuanya sami'na wa ata'na. Kenapa menunjuk dengan jari? Ya, bukankah nunjuk dengan jari itu kurang sopan? Yang sopan pakai apa? Nah, pakai jempol ya. Jempol kan lebih sopan ya. Maaf deh, rumah Pak Lurah mana? Oh itu Pak, ini kan kurang sopan. Gitu. Apalagi orang Jawa ya, saya orang Jawa. Yang sopan kan pakai ibu jari. Ini Pak, sopan. Kenapa kita nunjuk asyhadu alla ilaha illallah dengan jari? Telunjuk, bukan dengan jempol. Asyhadu alla ilaha illallah. Antum berani begini? Sopan? Ya, sesat. Walaupun lebih sopan. Kenapa? Itulah ibadah. Itulah cara beragama. Sami'na wa ata'na terhadap seluruh apa dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan pernah berpikir agama itu pakai ketaatan. Jangan terlalu banyak mikir ya. Yang terlalu banyak mikir lalu tidak taat siapa? Al-Yahud, Yahudi Bani Israel. Ketika Nabi Musa mengatakan selepas mereka dari perbudakan Fir'aun, Nabi Musa mengatakan masuklah ke Palestina, Syam, perangi bangsa Jabbarin, kalian akan menang. Ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahyu dari langit. Karena Nabi Musa tidak mungkin berbicara semau dia. Seluruh ucapan para nabi dan rasul diatur oleh Allah, wahyu. Mestinya Bani Israel al-Yahud mendengar ucapan Nabi Musa, semangat, langsung masuk Palestina, dijamin menang. Tapi mereka banyak mikirnya. Ya Musa, mereka banyak, kita sedikit. Mereka persenjataannya lengkap, kami seadanya. Mereka kuat, kami lemah. Gimana kami bisa mengalahkan mereka? Idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu. Sudah perang saja bersama Tuhanmu. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Inilah Yahudi, inilah Bani Israel. Tidak taat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak masuk akal. Walaupun akal kita tidak bisa mencerna. Antum bisa bayangkan, seandainya Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah lewat mimpinya disuruh menyembelih siapa? Putranya Ismail. Seandainya beliau pakai akal, pakai fikir, pakai nurani, kira-kira mau melaksanakan enggak? Tentu tidak. Akal waras dari mana seorang ayah disuruh menyembelih anaknya? Akal waras dari mana? Nabi Ibrahim nggak pakai akal, nggak pakai otak, karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Walaupun tidak waras perintah ini, beliau siap menyembelih putranya Ismail, dan Ismail siap disembelih. Demi apa? Demi taat kepada Allah tanpa mikir. Ya. Nah, kita akan rinci beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Apa wasiat terbesar beliau untuk kita semua? Saya kira antum tahu. Beliau berwasiat bahwa kita disuruh berpegang kepada apa? Wasiat terbesar beliau, kita disuruh berpegang kepada, berpatokan kepada, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Hari ini mulai dilupakan. Kalau omongan iya, kalau omongan iya, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Prakteknya nol sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Nih hadisnya, ya, nih ayatnya. Nggak mau. Lebih percaya kepada kiainya, lebih percaya kepada ustadznya,
lebih percaya kepada gurunya. Padahal Nabi berwasiat Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nabi berwasiat misalnya 4 hari sebelum wafat. 4 hari sebelum wafat. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Kamis malam kira-kira. Kan beliau wafat hari Senin. Kira-kira hari Kamis atau malam Jumat. Beliau mengatakan, dan ini direkam, disaksikan, didengar oleh Aisyah, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah mengutuk dan melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi apa? Menjadi masjid. Lihat, sabda Nabi 4 hari sebelum beliau wafat. Allah mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani. Salah satu gara-garanya, sebabnya adalah mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid, tempat ibadah. Sabda Nabi SAW. Dari sini jelas mengumpulkan antara masjid dengan kuburan, menyatukan antara kuburan dengan tempat ibadah, itu perbuatan Yahudi dan Nasrani, laknatullah alaihim jami'an. Ya, lihat hari ini sebagian kaum muslimin menirunya. Ketika dibawakan hadis ini, mereka mengatakan guru kami nggak apa-apa, kiai kami mendiamkannya. Lihat, padahal Nabi sudah berwasiat, berpedomanlah dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, bukan kiai, bukan si fulan, bukan si A, bukan si B. Ini wasiat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum para pelajar yang belajar ilmu, maka jangan takut ketika mengamalkan sebuah hadis. Amalkan sebuah hadis. Walaupun kiri kanan antum enggak ada yang mengamalkan. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalkan qala Allah wa qala Rasul. Walaupun di kiri kanan antum tidak ada yang mengamalkan. Ya. Yang nyuruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqful liha, jazzus sawarib, khaliful majus, khalifun nasara. Panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu. Berbedalah dengan Yahudi dan Nasrani. Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita, kekasih kita. Maka antum jangan melihat kiai, ulama, guru ketika mereka tidak berjenggot, malah merapikan kumis, memelihara kumis. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu cara kita beragama. Ya, ini wasiat Nabi sebelum beliau wafat. Pedomani Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan lamma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama-lamanya ketika kalian berpegang kepada yang 2. Apa? Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Walaupun guru antum tidak ada yang mengamalkan, walaupun kiai-kiai kita tidak ada yang mengamalkan, ya, karena pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Guru, ulama, kiai, manusia mulia, tapi masih manusia, bisa benar bisa salah. Yang tidak mungkin salah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Allah tidak akan membiarkan beliau berbuat salah. Maka seandainya beliau berbuat salah, langsung ditegur dengan turunnya wahyu. Ketika beliau bermuka masam kepada seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, ditegur dengan turunnya wahyu, abasa wa tawalla an ja'aul a'ma. Ketika beliau dijawab tentang berapa jumlah ashabul kahfi, beliau katakan nanti jawabannya, tunggu. Beliau lupa mengucapkan insyaallah.
beliau lupa mengucapkan insyaallah, maka ditegur dengan ayat wala taqullana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha'allah. Jangan engkau katakan besok, katakan insyaallah. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika salah langsung ditegur dengan wahyu, salah ditegur dengan wahyu. Adapun Nabi wafat, Abu Bakar salah, enggak ada yang menegur. Umar salah dalam masalah haji tamattu, Aisyah salah dalam masalah sutroh salat, Ibnu Umar salah dalam masalah mandi junub. Allah biarkan, Allah tidak menurunkan wahyu karena Nabi wafat, wahyu sudah putus. Begitu juga Imam Syafi'i salah, Imam Bukhari salah, guru-guru kita salah, kiai kita salah, tidak turun wahyu menegurnya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengikuti kesalahan yang sudah jelas. Ya. Nabi melarang makan dan minum dengan tangan kiri. Antum lihat guru antum, kiai antum makan minum dengan tangan kiri, maka pegangi wasiat Nabi. Makan dan minum dengan tangan kiri, itu cara makan dan minumnya siapa? Syaitan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu jin, makan dan minum dengan tangan kiri, maka haram bagi kalian, kata Nabi, makan dan minum dengan tangan kiri, wajib dengan tangan kanan. Wasiat siapa? Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gigit dengan gigi geraham, addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Walaupun tidak ada yang mengamalkan, walaupun jauh dari apa yang dipraktekkan oleh guru-guru kita, kiai kita, karena pedoman kita adalah Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, ketika guru-guru kita, masyarakat kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya di kampung saya sana di tanah Jawa, itu kalau ada orang mati diapain? Ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya. Itu kebiasaan masyarakat saya. Apakah ini kita ikuti begitu saja? Karena guru pasti benar, kiai nggak mungkin salah, betul? Jangan begitu. Yang tidak mungkin salah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Ketika Nabi masih hidup, sudah ada yang mati belum, sahabat? Ketika Nabi masih hidup, sudah ada kematian seorang muslim belum? Sudah belum? Sudah. Mari kita hitung. Hamzah paman beliau yang gugur di perang Uhud, dan Nabi sematkan gelar Sayyidus Syuhada, sayyidnya para syuhada, itu wafat ketika Nabi masih hidup. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Ruahah, Mus'ab bin Umair, ini semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Abu Salamah yang jandanya yaitu Ummu Salamah akhirnya dinikah oleh Nabi. Bahkan istri beliau tercinta siapa? Khadijah, itu meninggal ketika beliau masih hidup. Bahkan siapa? Anak-anak beliau semua meninggal ketika beliau masih hidup. Kecuali siapa? Kecuali Fatimah, satu-satunya yang masih hidup ketika beliau wafat. Selebihnya meninggal semua. Tapi tidak ada riwayat satupun, tidak ada satu kisah Nabi mentahlilkan mereka 3 harinya 7 harinya Ja'far bin Abi Thalib, 40 harinya Mus'ab bin Umair, 100 harinya Hamzah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, para sahabat. Mungkinkah kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak cinta kita kepada Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau mau contoh Nabi, apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Padahal ini ibadah. Ibadah harus mencontoh beliau. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak mencontoh aku, kata Nabi, ibadah itu tertolak. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zikir. Antum mau sholat qobliyah duhur, sebentar lagi nanti qobliyah duhur antum ya. Sebelum qobliyah duhur qomat dulu. Berani nggak? Sebelum qobliyah duhur qomat dulu, bukan duhurnya, qobliyah duhur. Berani nggak? Nggak berani kan?
Antum masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sebelum tahiyatul masjid qomat dulu, berani nggak? Nggak berani kan? Ya, kenapa? Kenapa nggak berani? Qomat kan bagus. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus semua itu, kenapa nggak berani? Ya? Kenapa nggak dilakukan? Padahal bagus. Qobliyah duhur bagus, tahiyatul masjid bagus, qomat bagus, kenapa nggak berani? Jawab. Nah, ini ilmu nih. Jawab antum yang muda-muda remaja. Kenapa nggak berani? Jawab. Apa? Karena nggak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan para sahabat tidak pernah mencontohkan qomat dulu baru tahiyatul masjid, qomat dulu baru qobliyah duhur. Qomat hanya dicontohkan oleh Nabi ketika mau sholat berjamaah duhur, asar, atau sholat sendiri tapi sholat duhur, asar. Ini bukti bahwa ibadah itu tidak dengan mikir, tidak dengan akal kita, tidak dengan nurani kita. Tidak boleh kita mengatakan kan tahlilan bagus, yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, sholawat, baca Al-Quran, daripada ngobrol, main gaple. Nggak bisa, ini agama. Agama harus nyontoh, agama harus ngikut, agama tidak boleh ngarang. Sebab kalau boleh ngarang ya tadi jadi rusak. Ya, contoh menarik. Kalau orang lain merayakan ulang tahun dengan menyalakan lilin, umurnya 15, lilinnya 15, sudah nyala, ditiup lagi, sambil nyanyi apa nyanyinya? Happy birthday to you, ya. Itu orang Yahudi, orang Nasrani itu, ya. Karena kita orang Islam, kalau ulang tahun pakai apa? Baca sholawat, sholat 2 rakaat, atau puasa. Boleh apa tidak? Yahudi ulang tahunnya pakai niup lilin. Karena kita kaum muslimin ulang tahunnya pakai sholat 2 rakaat, habis itu baca sholawat, habis itu baca Al-Quran, syukur-syukur puasa. Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Iya, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya hari kelahiran, Abu Bakar punya hari kelahiran, Umar punya hari kelahiran, kan semuanya punya hari kelahiran walaupun tidak tercatat, ya. Nggak ada Nabi mencontohkan ini hari kelahiranku, maka sholat 2 rakaat, maka puasa, maka ini. Kalau puasa Senin itu kelahiran beliau, para sahabat ngikut Senin, ya. Nggak ada sahabat Umar misalnya puasanya bukan Senin Kamis tapi Selasa Kamis, karena Umar lahir hari Selasa, betul. Utsman puasanya Ahad Kamis, Minggu Kamis, karena Utsman lahirnya hari Ahad, hari Minggu, betul? Nggak betul, ya. Ali puasanya Jumat Kamis, karena Ali lahirnya hari Jumat misalnya, betul? Tidak betul. Seluruh sahabat kalau mau puasa mingguan semuanya puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Senin lahirnya Nabi, Kamis diangkatnya Amal, ya, bukan di hari kelahiran masing-masing, ya. Ini wasiat besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dilupakan oleh kita. Jadi seolah Nabi memberikan wasiat, contohlah gurumu, contohlah tokoh, mau benar mau salah contoh, seolah begitu. Jangan, ya. Tokoh, kiai, ulama, guru ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau guru kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, jangan ikuti, ya. Kalau musuh kita, orang yang kita benci tapi mengamalkan sunnah, kita ikuti, ya. Kan ada kalanya kita dalam pergaulan punya musuh, punya orang yang kita tidak sukai, namanya hidup di dunia bukan di surga.
Tapi dia mengamalkan sunnah, dia punya hadis, dia membawakan ayat, kita ikuti. Ya, begini cara kita beragama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jangan yang lain. Dan Al-Quran dan Sunnah tentu yang sahih, karena kalau tidak sahih maka itu bukan sunnah. Maka walaupun hadis tapi palsu atau tidak ada asal usulnya, jangan diamalkan. Dan hari ini banyak beredar hadis-hadis palsu, bukan sabda Nabi dibilang sabda Nabi. Apa misalnya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini bukan sabda Nabi. Nabi tidak pernah bersabda seperti ini. Hadis ini palsu. Ya, bahwa kita semua cinta kepada tanah air kita, tetapi kalimat cinta tanah air sebagian dari iman, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Belum pernah Nabi bersabda seperti ini. Ini merendahkan Madinah, merendahkan Mekah, menjunjung tinggi Cina. Nggak ada ilmu di Cina, ilmu itu ada di Mekah dan Madinah. Ya, karena Nabi menyerahkan ilmu dunia terserah. Nabi hanya mengajarkan ilmu agama. Ya, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ini pun bukan sabda Nabi. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya,